Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Eh, Alhamdulillah pagi hari ini jelang siang kami kedatangan kunjungan langsung dari Pak Gubernur dan juga Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang kebetulan bertandang ke Kabupaten Buol dalam beberapa hari. Dan mungkin saya tidak cukup berlama-lama lagi, langsung saja saya ke Pak Gubernur. Izin Pak Dr. Anwar Hafid, mungkin dengan kedatangan Bapak di Kabupaten Buol ini, semoga apa yang menjadi tujuan dan juga cita-cita kita bisa tercapai. Tapi satu pertanyaan untuk Bapak, dengan segala program Bapak 9 Berani itu, mungkin apa saja mungkin yang saat ini sudah bisa terjawantahkan Pak untuk di daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pak? Ya, terima kasih kepada seluruh pemirsa RRI yang ada di Parigi Motong, di Toli-Toli, dan terkhusus yang ada di Kabupaten Buol. Alhamdulillah saya bersama Ibu Wakil Gubernur sejak 2 hari yang lalu sudah berada di Kabupaten Buol bersama seluruh pimpinan perangkat daerah, kepala dinas, kepala badan, untuk datang melaksanakan pertama mengikuti Bukit Hadat yang ada di Buol ini, kemudian yang kedua melaksanakan rapat kerja dengan semua perangkat daerah, dengan Pak Bupati dan semua jajarannya, dengan Kepala Dinas Provinsi, dan untuk melakukan kolaborasi dalam rangka kita bagaimana melihat persoalan rakyat ini secara bersama-sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, karena tentu kita tidak ingin bekerja sendiri-sendiri, tapi kita ingin berkolaborasi. Kalau dengan berkolaborasi kita berharap bahwa persoalan masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Buol ini, bisa kita atasi bersama-sama. Nah, yang kedua, alhamdulillah ini hari 100 hari kami bekerja sebagai gubernur dan wakil gubernur. Dari 9 Berani yang sudah kita canangkan dan sekarang akan ditetapkan menjadi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, ada 2 yang telah kita launching pada 13 April yang lalu di saat ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama itu Berani Cerdas. Berani Cerdas ini programnya adalah pembebasan biaya pendidikan bagi seluruh rakyat Sulawesi Tengah yang ada di SMA, SMK, SLB, bahkan juga kita memberikan bantuan di sekolah-sekolah swasta, SMA, SMK swasta, sehingga pungutan-pungutan itu tidak lagi seperti biasanya. Juga kita berikan bantuan kepada anak-anak kita yang sekolah di SMK, yang ada di yang baik bantuan biaya prakerin, juga bantuan biaya uji kompetensi. Sehingga ini masyarakat tidak perlu lagi berpikir anaknya sekolah di SMK harus bayar uang prakerin segala macam. Ini kita sudah bebaskan mulai tahun ini. Kemudian juga program Berani Cerdas ini sementara berjalan pendaftaran bagi beasiswa, mahasiswa yang kuliah di Sulawesi Tengah. Nah, sekarang ini sudah terdaftar kurang lebih 80.000 yang sudah mendaftar. Kita akan seleksi kriteria 2, yaitu yang pertama mereka yang tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa, dan yang kedua adalah mereka yang berprestasi, memiliki indeks IPK, indeks prestasi kumulatif di atas 3,7 ke atas, maka mereka berhak mendapatkan beasiswa ini. Nah, yang kedua itu Berani Sehat. Berani Sehat sekarang kita sejak dilantik berupaya supaya Sultan ini menjadi keseluruhannya, menjadi UHC prioritas. UHC prioritas ini artinya kalau ada warga masyarakat Sulawesi Tengah yang berobat di fasilitas kesehatan di mana saja, mereka cukup membawa KTP. Apabila mereka menunggak BPJS-nya ataupun mereka belum memiliki BPJS sama sekali, maka pada saat itu juga atas kerjasama pemerintah provinsi, para bupati, wali kota, itu bisa aktif saat itu juga, tidak perlu menunggu 14 hari lagi. Mereka bisa diobati dan untuk tunggakan bisa diurus di belakang hari. Tidak seperti dulu harus bayar tunggakan dulu baru aktif 14 hari. Kalau hari ini tidak lagi. Sejak 13 Februari ada masyarakat kita tidak punya BPJS atau tunggakannya BPJS-nya ada, dalam arti BPJS-nya mati, maka saat itu juga mereka akan langsung aktif dengan kerjasama Berani Sehat ini. Kemudian juga
beberapa program sementara kita berjalan, berani lancar, berani menyala. Berani menyala ini kita sekarang dari 89 desa, kita sejak 13 April ini sudah ada 2 desa yang berhasil kita terangkan, yaitu dengan masuknya akses PLN. Kita kerjasama dengan PLN, alhamdulillah. Juga demikian beberapa program-program berani berdering, kemudian petani, nelayan kita, infrastruktur kita. Mudah-mudahan di tahun 2026 ke depan ini semua 9 berani ini bisa berjalan. Oke, siap Pak Gubernur. Saya lanjut ke Ibu Pak Gubernur selaku Gubernur Kesehatan, selalu Bapak sebut. Oke, Ya, betul. baik. Gubernur Kesehatan. Baik Ibu Dokter, terkait dengan kunjungan Ibu ke Kabupaten Buol ini, bagaimana sebenarnya untuk menangkap aspirasi terkait dengan perkembangan dan juga dukungan pengembangan kesehatan kita dari segi fasilitas kesehatan kita, kemudian juga ini ke depan sarana prasarana dan juga keterpenuhan tenaga medis kita, terutama dokter di wilayah kita, bagaimana Pak? Ya, Bu. terima kasih. Memang untuk sarana prasarana termasuk di situ adalah untuk dokter spesialis ya yang paling diutamakan, karena kita akan mendorong Rumah Sakit Moko Yurli itu menjadi rumah sakit tipe B ke depan. Tetapi juga harus dibarengi dengan jumlah SDM dokter spesialis yang memadai sesuai dengan persyaratan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kita melihat dari 10 penyakit terbanyak bahwa kecenderungan nanti cuci darah itu di Kabupaten Buol ini akan besar kalau tidak diatasi. Makanya kemarin kami rapat khusus dengan teman-teman seluruh stakeholder kesehatan, tenaga kesehatan, itu semua memberikan masukan, saran, sehingga apa yang akan permasalahan yang ada di Kabupaten Buol, maka itu menjadi kita bersama-sama berkolaborasi untuk mengatasi secara bersama. Kemudian juga kenapa kita menginginkan ini adalah mereka teman-teman itu menginginkan ada bangunan hemodialisa, jadi cuci darah dengan peralatan yang kita menggunakan secara namanya kerjasama operasional. Kemudian yang kedua, kita mendorong juga Rumah Sakit Moko Yurli ini untuk semua pasien-pasien jantung tidak perlu lagi dirujuk-rujuk ke Undata. Makanya sudah ada fasilitas bangunan dari Kementerian Kesehatan dengan alat cath lab. Dan insya Allah April nanti sudah datang dokter spesialis jantung. Dan insya Allah tahun depan di Buol sudah juga ada dokter jantung. Ya. Baik, terima kasih Pak Gub dan juga Ibu Wakil Gubernur sudah berkunjung ke persiapan kami RRI Buol. Semoga ini bisa nanti ke depan bisa jadi Bu. Terima kasih sekali lagi Pak Gubernur sudah berkunjung dan Buol. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua dapat terwujud untuk kabupaten dan juga provinsi Sulawesi Tengah yang lebih berani lagi ke depan. Izin.